Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Di sesi kali ini, di video ini kita membahas bagaimana sih kita melakukan afirmasi atau kita membuat afirmasi ya. Anggap aja ini kita flashback ya, kita belajar dari awal lagi. Afirmasi ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya, mau keuangan, kesehatan, sosial, ataupun masalah asmara ya, masalah percintaan. Afirmasinya ini fleksibel banget, tinggal teman-teman nanti bisa gunakan untuk apa aja. Yang jelas ini adalah sebuah afirmasi yang sangat universal, jadi bisa digunakan untuk berbagai hal dalam kehidupan teman-teman. Dan kita langsung mulai di poin pertama, positif dan spesifik. Kita harus selalu membuat afirmasi. Kenapa saya bilang kalau afirmasi itu kita harus positif? Pada hal-hal yang kita inginkan saja. Kita juga harus spesifik. Ibaratnya nanti kalau nggak spesifik, itu kita minta sesuatu dan itu nggak dikabulkan atau dikasih kebalikannya, ataupun nanti tidak sesuai yang kita harapkan, kita bakal protes nih dan kita bakal komplain, kenapa sih kok nggak dikasih sesuatu yang kuinginkan, padahal itu atas permintaan kita juga. Kenapa? Contohnya begini, Anda berdoa minta sesuatu tapi ujungnya apa? Dikasih kebalikannya. Nah, karena apa? Itu nggak spesifik. Jadi teman-teman ada mungkin yang kurang, ataupun ada teman-teman berdoa menggunakan kata-kata yang itu negatif ya, kata-kata yang tidak direspon oleh pikiran bawah sadar, dan itu semua dianggap benar. Jadi semua bisa jadi sebuah realita. Jadi misalkan nih teman-teman mau afirmasi harus spesifik, menginginkan nilai uang tertentu. Nah, maka teman-teman juga harus sebutkan berapa nilainya. Nanti kalau untuk sumbernya sebut aja dari berbagai sumber dan dari segala penjuru. Atau spesifik lagi, lebih spesifik untuk masalah kerjaan. Entah Anda ini berdagang, Anda berbisnis, atau Anda hanya bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Nah, dari situ teman-teman harus lakukan secara mendetail. Ingin penghasilannya berapa? Terus misalkan itu nanti jangan dipikirkan ya, mungkin kalau yang baru bekerja atau usaha, jangan pikirkan, wah usahaku kan kecil, nggak mungkin. Atau ketika kita sedang bekerja, posisi kita mungkin ya nggak tinggi-tinggi amat ya, atau malah justru dari posisi yang rendah. Dari situ jangan pernah pikirkan ya soal posisi, soal bagaimana bisnis Anda yang masih kecil. Itu jangan dipikirkan, fokus aja secara mendetail penghasilan yang Anda dapatkan. Terus mungkin nanti bisa Anda kembangkan. Anda tinggal di rumah segede apa, warnanya apa, berapa kamar, terus di daerah mana. Nah, itu teman-teman bisa gambarkan, teman-teman bisa lakukan afirmasi untuk hal-hal yang teman-teman inginkan. Kalau misalkan nih teman-teman masih bekerja di sebuah perusahaan atau instansi yang tadinya berpikir, wah gajinya cuma segini, tapi teman-teman punya pemikiran untuk memiliki penghasilan jauh lebih besar, berkali lipat, mungkin dalam level tertentu ya, untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Jangan khawatir, alam semesta ini nggak diem. Nah, Anda harus terus mengasah kemampuan Anda, skill Anda. Anda punya kemampuan apa? Bahkan ada seorang OB yang kaget ketika masuk dalam tim inti perusahaan. Padahal ini perusahaan bergerak dalam bidang IT. Padahal dirinya nggak sekolah IT, tapi dia mau belajar. Dan dia ketahuan nih sama bosnya. Dan akhirnya dites, loh kok ini bagus banget. Ide-idenya juga oke. Akhirnya apa? Diangkat, dia naik jabatan jadi tim kreatifnya. Habis itu apa? Dapat biaya untuk kuliah. Dia kuliah dengan bidang yang diminatinya, yang tadinya cuma seorang OB. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini selama kita mau secara spesifik dan kita selalu melakukan afirmasi yang positif. Semua itu akan kita dapatkan, dan kadang kita mendapatkannya dengan cara yang unik ya. Jadi di luar dugaan kita, atau tiba-tiba kita dapat tawaran dan itu akan membuat kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan kita lanjut di poin kedua, gunakan bahasa kini. Apa yang dimaksud dengan bahasa kini? Jadi pikiran bawah sadar tidak mengenali kata besok, lusa, entah kapan, ataupun mudah-mudahan atau kapan. Pokoknya kata-kata seperti itu nggak dikenali. Yang dikenali adalah saat ini. Jadi meskipun saat ini Anda masih dalam level yang mungkin belum mencapai apa yang menjadi tujuan Anda, afirmasi Anda dalam pikiran Anda harus merasakan
dan harus menggambarkan hal yang Anda inginkan saat ini udah didapatkan. Saat ini sudah teman-teman raih. Semua itu rasakan udah dimiliki. Ketika kita udah melakukannya, maka pikiran bawah sadar itu akan mengenali bahwa kondisi kita saat ini memang benar-benar seperti itu. Dan itu hebatnya lagi, akan ditarik menjadi sebuah kenyataan. Nah, begitu kita udah mendapatkannya, kita bisa tingkatkan lagi ke level yang jauh lebih tinggi. Misalkan Anda nih pengen mobil. Nah, mobilnya itu apa? Mungkin kita bilang Toyota Rush. Gambarkan bahwa kita udah memiliki Toyota Rush. Nah, begitu kita udah selalu menggambarkannya bahwa kita memilikinya, terus kita jalan-jalan kemana-mana, kita udah menggunakannya, kita udah mengendarainya. Meskipun saat bekerja kita naik kendaraan umum ataupun naik sepeda motor, ya pokoknya gambarkan Anda sedang menyetir mobil Toyota Rush, ya, bukan iklan ya. Setelah itu, tiba-tiba Anda akan mendapatkan ya mungkin sebuah jalan yang Anda bisa memilikinya. Ketika Anda sudah memiliki mobil tersebut, Anda bisa afirmasikan lagi, misalkan wah pengen Fortuner juga. Nah, ketika Anda sedang menyetir Toyota Rush, Anda harus gambarkan nih, saat itu Anda sedang menyetir mobil yang namanya Fortuner. Kita harus membuatnya detail ya, jadi warnanya, serinya apa, terus nanti kelebihannya apa. Bayangkan juga bau dalam mobil tersebut seperti apa. Mungkin kalau itu bau-bau kendaraan baru, ya silahkan. Jadi nggak ada larangan kalau kita saat ini posisinya seperti apa. Terus kondisi kita bagaimana, itu nggak ada larangan. Lu dilarang itu membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Karena apa? Lu nggak bakal mampu. Nah, kita nggak boleh larut dalam kata-kata seperti itu. Mungkin ada muncul nih dalam benak kita, wah iya ya, aku ini siapa, bisa apa. Itu harus dihilangkan. Kenapa? Kalau kita larut di situ, ya kita akan menarik kondisi yang sama aja seperti itu. Jadi posisikan Anda sudah memilikinya, Anda sudah mendapatkannya. Untuk hal apapun yang Anda inginkan, ya ingat, hal apapun yang Anda inginkan. Ya, kita lanjut di poin ketiga. Rasa dan emosi positif. Nah, kita harus merasakan vibrasi kita harus dimainkan juga. Kita harus merasakan sesuatu dan kita merasakan nih ya, itu libatkan emosinya. Bahagianya bagaimana? Emosi itu bukan hanya marah-marah ya, tapi bahagianya, senangnya, terus kita ini bagaimana rasa gembiranya, rasa bersyukurnya. Nah, itu kita harus libatkan. Ketika kita udah melibatkan itu, perasaan kita ini akan menarik segala sesuatu yang memang itu menjadi tujuan kita. Mungkin Anda berpikiran bahwa Anda menginginkan rumah misalkan, atau tempat usaha di mana, ataupun penghasilan Anda dari usaha berapa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, itu juga bisa. Libatkan perasaan Anda kalau semua itu sudah Anda dapatkan. Ya, seperti poin sebelumnya, semua itu harus kita sikapi dengan rasa gembira, rasa senang, rasa ceria. Nah, dari situ kita akan menarik segala sesuatu yang itu berhubungan dari apa yang kita inginkan. Yang namanya perasaan kita atau emosi kita, itu kekuatannya sangat tinggi banget. Kekuatannya jauh lebih besar dari apa yang menjadi visual kita. Makanya kita harus selalu menjaga perasaan kita. Jangan nanti nggak sinkron pikiran kita memikirkan apa, menggambarkan apa, tapi perasaan kita itu ya gitu-gitu aja, atau malah justru menyangkal, aduh nggak mungkin deh kayaknya, nggak bisa deh. Nah, ketika perasaan kita udah kebawa ke situ, terus kita larut dalam perasaan-perasaan yang nggak nyaman, justru itu yang akan terwujud daripada apa yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Jadi teman-teman harus lakukan ini dengan mode serius ya. Jangan larut dengan apa yang dibilang orang bahwa kita nggak mampu. Kalau perlu nggak perlu cerita kemana-mana kepada orang yang dia nggak ngerti tentang law of attraction. Jadi cukup Anda simpan dalam diri. Anda boleh bercerita tapi kepada orang yang mengerti. Kalau orang di sekitar Anda nggak mengerti, Anda nanti dianggap berkhayal. Kita lanjut di poin keempat, konsisten dan teratur. Nah, kita harus konsisten dan teratur. Jangan hari ini minta penghasilan sekian puluh juta, besoknya turun lagi berapa juta doang, terus besoknya turun lagi. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus konsisten untuk melakukan yang namanya afirmasi, dan kita lakukan teratur. Kalau bisa setiap hari kita lakukan, meskipun habis itu kita melupakannya, ya biarin aja, kita ngalir aja, jalankan rutinitas seperti biasanya, udah jangan dipikirin lagi.
besok lagi atau nanti kita afirmasikan lagi. Yang jelas jangan dikejar dan lakukan secara teratur, konsisten aja. Misalnya Anda pengen penghasilan sekian puluh juta setiap bulan, ya konsisten di situ. Jangan berubah-ubah, jangan naik, jangan turun. Kalau itu nanti udah didapatkan, itu udah teman-teman terima, barulah nanti teman-teman tingkatkan lagi. Dan jangan pikirkan prosesnya. Ya, law of attraction itu bukan sesuatu yang instan ya. Law of attraction butuh waktu dan butuh proses. Jadi kalau kita nggak kuat dengan prosesnya, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita. Dan kita lanjut di poin kelima. Revisi sesuai perkembangan. Dalam kita merevisi, ini bukan berarti seperti tadi ya yang saya bilang efeknya misalkan kita pengen gaji sekian puluh juta, tapi ternyata aduh kayaknya nggak mungkin deh buat turunin sekian belas juta. Kita berpikiran lagi, nggak mungkin deh, udahlah sekian juta. Revisinya bukan seperti itu, tapi revisinya gini, kita udah ada peningkatan nih, misalkan kita udah ada hasilnya, naikkan lagi. Misalkan Anda udah dapat misalkan pengen 20 juta, 30 juta per bulan, itu teman-teman bisa naikkan lagi ya. Jadi yang tadinya teman-teman hanya mendapatkan segitu 20 sampai 30 juta, teman-teman naikkan lagi. Mungkin jadi 50 juta, mungkin jadi 70 juta ataupun bahkan 100 juta. Itu sah-sah saja ya. Anda udah tahu ilmunya, karena apa? Anda udah mendapatkannya dan Anda bisa kembangkan lagi menjadi nilai yang jauh lebih besar, dan itu adalah hak Anda. Berapapun nilainya, nggak harus seperti yang saya bilang ya nilainya ya. Sesuaikan sendiri dengan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Sekiranya itu cukup bagi teman-teman yang pengen penghasilan segitu, ya silakan. Atau bahkan pengen lebih, ya silakan. Bebas ya. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.